Ya, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Kombes Pol Kusri Wahyuni, Kabak Anef Kinerja Romonef Srena Polri, yang juga adalah Ketua Panitia Hari Jadi, maksud kami yang juga adalah Ketua Panitia Hari Jadi ke-75 Polwan RI tahun 2023. Ya, selamat siang Ibu Kus. Selamat siang, Apa terima kabarnya? kasih, baik. Ya, kita ngobrol-ngobrol tentang hari ini ya. Ya. Hari Jadi ke-75 Iya, Polwan Republik Indonesia. Ya, tema tahun ini yaitu Polri presisi untuk negeri, Polwan siap mendukung pemilu damai menuju Indonesia maju. Iya. Apa makna dari tema Hari Jadi ke-75 Polri tahun ini? Iya. Terima kasih, izinkan kami menyapa untuk seluruhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Dan selamat siang untuk seluruh pemirsa yang berbahagia. Terima kasih karena kami diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini. Sekaligus juga menjelaskan bahwa saya selaku Ketua Panitia Hari Jadi ke-75 Polwan RI tahun 2023 mengambil tema Polri Presisi untuk Negeri, Polwan siap mendukung pemilu damai menuju Indonesia maju. Apa maksud ataupun makna yang tersimpan atau yang dibalik itu kami menyusun tema itu, yaitu bahwa tahun ini merupakan bagian Polwan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polri, dan di tahun ini adalah masuk pada rangkaian tahun politik. Otomatis kami sebagai polisi wanita Republik Indonesia yang tidak terpisahkan dari Polri juga harus berkontribusi untuk menjaga keamanan, terutama untuk memberikan situasi yang aman pada saat pemilu. Gitu. Ya. Ya, berarti seperti Ibu Kus bilang tadi, tidak terlepas dari tugas dan peran Polri yang juga membantu untuk menciptakan suasana Kamtipmas ya, yang kondusif menjelang tahun depan, tahun politik. Nah, baik Bu Kus, kegiatan apa saja yang sudah digelar ataupun sudah sejak kapan untuk peringatan Hari Jadi ke-75 Polri? Iya, terima kasih. Itu kegiatan yang kami laksanakan sebenarnya rangkaiannya cukup panjang, yaitu ada 12 kegiatan yang dilaksanakan merupakan rangkaian kegiatan dari Hari Jadi ke-75 Polwan RI tahun 2023 yang meliputi ada kegiatan Anjang Sana. Anjang Sana ini kami melaksanakan itu kunjungan kepada Ibu Asuh pada masanya, para senior-senior itu yang sudah beliau-beliau Ibu Asuh Polwan RI itu kami kunjungi. Terus kemudian juga ini untuk menginspirasi kami, karena dengan ilmu dan pengetahuan dan itu masukan dan saran dari beliau-beliaunya itulah untuk membesarkan kami. Dan kemudian juga selain Anjang Sana kepada beliau juga kepada Polwan yang sakit, dan kemudian ada Sarasehan Polwan Pati Purnawirawan Polwan RI. Nah, berikutnya adalah untuk bakti sosial. Bakti sosial itu karena ini ada kolaborasi dengan stakeholder yang terkait gitu ya. Yaitu ada kolaborasi dengan, karena ini bakti sosial itu melakukan itu ke Panti Ureda, kemudian itu Yayasan Tunaganda, dan kemudian ada juga kunjungan kepada waktu bakti religi juga kami melaksanakan kunjungan ke tempat ibadah. Nah, selanjutnya untuk yang bakti lingkungan itu kami melaksanakan susur sungai, dan kami mengapresiasi bahwa itu ada partisipasi yang luar biasa dari stakeholder terkait, dari masyarakat, dari kesatuan yang lain, stakeholder yang lain, itu mereka sangat mendukung, baik itu dari MATPECI, kemudian dari PPSU, Dinas Lingkungan Hidup, dan kemudian juga ada pemerhati lingkungan yang lain, mereka bergabung menjadi satu dan kami melaksanakan susur sungai. Nah, untuk bakti kesehatan kami juga mengunjungi ke lapas wanita di Jakarta. Nah, kemudian ada lapas anak kami juga kunjungi sebagai wujud kepedulian Polwan kepada mereka. Nah, berikutnya ada kegiatan yang memang Polwan Goes to Kampus. Kami mendatangi ke kampus Universitas Tarumanegara itu dengan agenda ya karena untuk penguatan itu Satgas yang pencegahan penanganan kekerasan seksual. Kemudian di sekolah-sekolah kami juga mendatangi di SMA 46 itu dalam rangka karena saat ini adalah media sosial sangat booming begitu ya, sehingga
itu pelajar itu harus dibekali bahwa mereka harus diberikan pemahaman bahwa untuk memanfaatkan atau menggunakan medsos itu harus secara bijak. Betul. Nah, kemudian juga ada kegiatan yang terkait dengan kegiatan yang kunjungan-kunjungan yang lainnya. Nah, kemudian kami juga hari ini dan mulai dari hari kemarin sebenarnya ada kegiatan Gatur Lalu Lintas. Gatur Lalu Lintas yang di semua titik, ada 24 titik yang kita laksanakan. Nah, ini juga ada kolaborasi antara fungsi lalu lintas dengan fungsi kepolisian yang lain. Ini sebagai wujud bahwa yang peran Polwan Republik Indonesia itu memberikan peningkatan peran kepolisian, yaitu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kemudian di hari kemarin dan hari ini itu Gaturli sekaligus patroli ke tempat-tempat perekonomian masyarakat, ke sentra itu baik perekonomian baik di tempat pasar-pasar itu kami juga datangi, itu di beberapa titik yang kita datangi. Nah, kemudian ada juga curhat kepada masyarakat, itu ada salah satu curhat yang di R. Petra, itu yang dilaksanakan di Matraman, itu sudah kami laksanakan. Dan yang tidak kalah penting adalah itu Napak Tilas, karena kami cikal bakalnya adalah di Bukit Tinggi. Kami juga itu terinspirasi kepada beliau dan mengingat, menghargai dan untuk sebagai motivator kami bahwa beliau-beliau pendahulu kami itu pertama kali ada di Bukit Tinggi, sehingga kami melaksanakan itu Napak Tilas di sana. Sebenarnya Napak Tilas itu sebagai pelaksana utama adalah Polresta Bukit Tinggi, dan ada perwakilan dari panitia pusat untuk datang ke sana, dan itu sangat meriah. Kami juga bersyukur karena ada atensi, ada kolaborasi, dan ada perhatian dari masyarakat setempat dan pemerhati perempuan untuk ikut bergabung dalam kegiatan itu. Ya, bisa dibilang dari seluruh rangkaian yang sudah digelar sejak bulan Juli, mungkin Napak Tilas ini yang cukup meriah dan juga sangat bersejarah ya, karena untuk mengingat kembali bagaimana Polwan pertama kali berdiri ya, Bu Kus ya. Nah, kemudian yang Ibu Kus bilang tadi juga saat mengunjungi berbagai kegiatan disampaikan imbauan Kamtipmas dan juga tema-tema yang sangat relate atau terkait dengan apa yang kita hadapi saat ini. Nah, kemudian di usia yang ke-75 ini seperti apa transformasi Polwan dalam mengemban tugas kepolisian yang tentunya penuh dengan dinamika dan penuh tantangan. Iya, kami menyadari betul, Mbak, memang dinamika tantangan saat ini semakin besar. Nah, terutama juga Polwan dituntut untuk mengikuti perkembangan geografis yang ada, sekaligus juga global dari sisi globalitas juga teknologi juga perlu ditingkatkan. Untuk itu kami terus-menerus harus dari sisi masing-masing personal itu harus meningkatkan kompetensinya. Dan ini juga ada kaitannya, kemarin kami melaksanakan webinar nasional dalam rangka untuk memberikan pembekalan kepada para Polwan yang karena dihadiri oleh seluruh Polwan di seluruh Indonesia, itu yang otomatis mereka juga melaksanakan langsung kegiatan untuk mengamankan, baik itu mengamankan rangkaian kegiatan pemilu maupun penanganan perempuan dan anak, maupun yang terkait dengan tindak pidana itu TPPO itu. Sehingga mereka juga sudah dibekali, walaupun memang mereka juga sudah punya kompetensi, namun demikian kita refresh kembali untuk melakukan itu. Dan ini memberikan merupakan suatu tugas bagi kami yang selaku senior-senior, sekaligus juga itu selaku mentor mereka untuk bisa membekali mereka semua. Dan kami bersyukur kepada pimpinan Polri karena selama ini sampai dengan tahun 2023 kami diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengemban amanah di beberapa sektor gitu ya, baik itu di sektor operasional maupun sektor pembinaan, sehingga ada beberapa yang menjadi Kasatwil, Mbak, itu ada 9, 1 Kapolresta dan 8 Kapolres. Kemudian ada yang menempati itu jabatan untuk yang para PJU di pejabat utama di Polda. Kemudian juga ada beberapa yang punya kontribusi besar di fungsi masing-masing. Dan ini tentunya tidak akan bisa diberikan kesempatan kalau dari sisi kompetensi dan dari sisi kemampuan yang dimiliki oleh Polwan itu tidak memenuhi. Mungkin itu ya, Mbak. Jadi tetap ada kompetisi untuk melengkapi kompetensi seperti yang Bu Kus bilang tadi ya. Berarti
Polri juga sangat mendukung karir dari anggota Polwan untuk memegang jabatan strategis ya, seperti yang Ibu Kus jelaskan tadi. Nah, kemudian apa harapan Ibu Kusti untuk kemajuan Polwan ke depan? Iya, harapan kami ya karena kami juga harus berusaha terus mengembangkan diri. Betul. Dan otomatis juga bukan kami tidak boleh untuk berpuas diri untuk pada posisi yang tertentu yang di zona nyaman kami, sehingga kami harus terus-menerus untuk melangkah ke depan untuk menjawab tantangan yang ada. Dan kami juga kalau boleh berharap gitu ya, itu semakin banyak diberikan kesempatan untuk untuk bisa berkompetisi, bisa diberikan mungkin ikut serta dalam pendidikan yang level pendidikan yang lebih tinggi. Begitu diberikan kesempatan, dan sekaligus tanpa mengurangi kompetensi dan kapabilitas dari masing-masing Polwan RI itu diberikan kesempatan juga untuk menduduki jabatan strategis sesuai dengan kemampuan dan kompetensi mereka. Ya. Tentunya mengembangkan kemampuan diri untuk dan juga tidak lepas dari kemajuan Polri itu sendiri ya sebagai anggota Polwan. Baik, terima kasih Kombes Pol Kusri Wahyuni, Kabag Anef Kinerja Romonef Strena Polri yang juga adalah Ketua Panitia Hari Jadi ke-75 Polwan Republik Indonesia tahun 2023. Sukses selalu, jaya Polwan Republik Indonesia. Salam presisi.